selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnesia Pusparara Febrina. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019 dengan NPM 195305-2005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah BK Belajar yang diampu oleh Bu Yohana dan juga Pak Yusmansyah. Oke, mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebelum kita memahami bagaimana cara memahami kondisi belajar siswa, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kondisi belajar siswa. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Definisi lain tentang kondisi belajar adalah suatu yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengolahan mental. Sedangkan menurut Chestnut dalam bukunya Condition of Learning tahun 1977 menyatakan bahwa terjadinya belajar pada manusia terdapat perbedaan dalam penampilan atau kinerja manusia sebelum dan sesudah ia ditempatkan pada situasi belajar. Dengan kata lain, Chestnut menyatakan bahwa kondisi belajar adalah suatu situasi belajar atau learning situation yang dapat menghasilkan perubahan perilaku atau performance pada seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi tersebut. Chestnut juga membagi kondisi belajar atas dua kondisi. Yang pertama yaitu kondisi internal atau internal condition. Adalah kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh seperangkat proses transformasi. Yang kedua yaitu kondisi eksternal atau external condition. Adalah situasi perangsang di luar diri si belajar atau siswa tersebut. Kondisi belajar yang diperlukan untuk belajar berbeda-beda untuk setiap kasusnya. Begitu pula dengan jenis kemampuan belajar yang berbeda akan membutuhkan kemampuan belajar sebelumnya yang berbeda pula dan kondisi eksternal yang berbeda pula. Dalam memahami kondisi belajar siswa pada umumnya, seorang guru dapat menerapkan kompetensi pedagogiknya. Kompetensi pedagogik sendiri meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara ringkas, kompetensi pedagogik guru dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemahaman wawasan, yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik, yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus, yang keempat, perancangan pembelajaran, yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, yang keenam, evaluasi hasil belajar, dan yang ketujuh, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, guru harus berpikir proaktif dan terus-menerus belajar sebagai upaya melakukan pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan pendapat Chestnut di atas, maka kita dapat menyiasati kondisi belajar tersebut agar dapat berpengaruh positif pada siswa dan tidak menimbulkan kejenuhan. Di antaranya, yang pertama yaitu pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini penting bagi siswa agar siswa tersebut tidak kehilangan semangat belajarnya dan juga siswa tersebut memiliki semangat belajar yang tinggi ketika ia mendapatkan materi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan ini dapat diciptakan ketika guru tidak bersikap kaku dan lebih bersikap fleksibel terhadap peserta didik.
Guru dapat menyelingi atau memberikan candaan atau memberikan sebuah pembelajaran dengan tidak bersikap kaku, agar siswa tersebut tidak canggung atau tidak takut untuk berdinamika bersama guru dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu membuat lingkungan belajar yang menggairahkan. Seorang siswa akan bergairah dalam belajar, akan bersemangat dalam belajar ketika lingkungan belajarnya bersih, rapi, nikmat dipandang, dan juga dapat membuat siswa tersebut nyaman untuk berada di kelas tersebut. Cara untuk dapat membuat lingkungan bergairah yaitu menata lingkungan, menata kelas, memberikan kesan yang baik seperti memberi taplak pada meja atau menghapus papan tulis setelah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengadakan refreshing. Mengadakan refreshing ini tidak harus kita keluar atau bepergian ke tempat wisata atau ke pantai atau kemana. Pemberian refreshing ini dapat diberikan di kelas, dan juga pemberian refreshing ini dapat berupa guru yang memberikan film motivasi atau film kartun atau film yang disukai oleh siswa, atau juga dapat di hari tertentu dalam pembelajaran guru melakukan sharing atau dinamika kelompok bersama dengan siswa tersebut, siswa di dalam kelas tersebut, agar siswa dapat merefreshing diri dan refreshing otaknya dalam kegiatan dinamika kelompok tersebut. Seorang guru juga dapat memahami kondisi belajar siswa ketika guru tersebut mengajar di kelas siswa. Ketika guru tersebut mengajar, maka guru tersebut dapat memperhatikan bagaimana siswa dalam memperhatikan materi, bagaimana siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan bagaimana antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Guru juga dapat memahami kondisi belajar siswa ketika guru memperhatikan keseharian siswa tersebut. Apakah siswa tersebut baik dalam bersosialisasi, apakah siswa tersebut baik dalam setiap ujian, nilai-nilainya baik, dan juga apakah siswa tersebut terlalu penyendiri atau siswa tersebut banyak kegiatan atau bagaimana. Guru dapat memahami kondisi belajar karena guru memperhatikan siswa dalam keseharian siswa tersebut. Keragaman siswa dapat diketahui melalui kecerdasannya. Kecerdasan siswa terbagi dalam bentuk kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk, yang di dalamnya juga didampingi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Indikator yang mempengaruhi seperti kepribadian dan temperamen, status sosial ekonomi, serta kultur dan gaya belajar juga merupakan faktor penting dalam pembentukan keragaman siswa. Gardner dengan bukunya yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, sebagaimana dikutip Paul Suparno, membagi kecerdasan manusia dalam 7 kategori, dan kemudian berkembang menjadi 10 kategori. Yang pertama yaitu kecerdasan bahasa atau linguistic intelligence. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Orang yang mempunyai kecerdasan linguistik tinggi akan mampu berbahasa dengan lancar, baik, dan lengkap. Ia mudah untuk mengetahui dan mengembangkan bahasa dan mudah mempelajari berbagai bahasa. Yang kedua yaitu kecerdasan matematika atau logic mathematical intelligence. Kecerdasan matematika merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah
kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategori, dan perhitungan. Yang ketiga yaitu kecerdasan ruang visual atau spatial intelligence. Kecerdasan ruang atau intelligence ruang visual adalah kemampuan seseorang dalam menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti yang dimiliki oleh seorang dekorator dan arsitek. Yang termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat, melakukan perubahan bentuk benda dalam pikiran, dan mengenali perubahan benda tersebut, menggambarkan suatu hal atau benda dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata, serta mengungkapkan data dalam suatu grafik. Yang keempat yaitu kecerdasan gerak badani atau body kinesthetic intelligence. Kecerdasan gerak badani merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian tubuh atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Orang yang mempunyai kecerdasan ini dengan mudah dapat mengungkapkan diri dengan gerak tubuh mereka. Apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan dengan mudah dapat diekspresikan dengan gerak tubuh mereka sendiri. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal atau musical intelligence. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan, menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, dan menikmati lagu. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Intelligence interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, motivasi, watak, temperamen, ekspresi wajah, suara, dan isyarat dari orang lain. Secara umum, intelligence interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan orang lain. Lalu yang ketujuh, yaitu kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti tentang diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Termasuk dalam intelligence intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk berefleksi dan menyeimbangkan diri, mempunyai kesadaran tinggi akan gagasan-gagasan, mempunyai kemampuan mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidup, dan dapat mengendalikan emosi sehingga kelihatan sangat senang dan tenang. Orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal akan dapat berkonsentrasi dengan baik. Satu permasalahan belajar yang paling perlu untuk mendapatkan layanan menurut saya yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal sendiri merupakan kemampuan seseorang memahami diri sendiri dan melakukan tindakan berdasarkan pengetahuan yang dipahami. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri dan menghargai diri. Menurut Effendi tahun 2015, terdapat korelasi positif antara kecerdasan intrapersonal terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan intrapersonal memiliki pengaruh yang kuat dan positif bagi peningkatan hasil belajar siswa. Kecerdasan intrapersonal sangat memegang peranan penting bagi terciptanya komunikasi yang efektif. Kondisi remaja yang kurang cerdas, menyadari dan memahami dirinya akan berdampak pada kelemahan dalam mengendalikan dirinya, yang pada akhirnya termanifestasi dalam kebingungan dan kekaburan identitas pada diri remaja. Kondisi ini akan menghasilkan bentuk-bentuk perilaku tidak terkendali, sensitif, mudah marah tanpa penyebab yang jelas. Perilaku-perilaku tersebut memberikan kesan yang kurang simpatik bagi lingkungannya
sehingga dapat membuat kesal orang-orang di sekitar remaja tersebut. Kondisi ini dapat mengganggu interaksi remaja dengan lingkungannya, sehingga akan mempengaruhi keefektifan komunikasi antara remaja dengan orang-orang lain di sekitarnya, yang akan berpengaruh pula terhadap kualitas hubungan remaja dengan lingkungan sekitarnya. Kualitas kecerdasan intrapersonal yang kurang baik akan berakibat pada sulitnya remaja mengadakan penyesuaian diri baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Keterampilan mengelola diri, tangguh dan menghadapi tantangan, memiliki empati, disiplin, kreatif, dan tanggung jawab. Tuntutan terhadap penguasaan keterampilan intrapersonal sangat dibutuhkan oleh siswa, sebab semakin baik kemampuan intrapersonal siswa, akan semakin baik siswa dalam melakukan tugas-tugas akademis maupun non-akademisnya. Ada beberapa siswa yang merasa sering gagal dan atau mudah patah semangat, takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mudah marah dan tidak mampu mengendalikan emosi, rendah diri dan kurang percaya diri, kurang terbuka terhadap orang lain, merasa tidak dianggap penting, diremehkan, atau dikecam oleh orang lain, canggung dan atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain, tidak lincah dan kurang mengetahui tentang tata krama pergaulan. Munculnya permasalahan yang berkaitan pada remaja juga sebagai akibat dari kecenderungan remaja dalam memandang kehidupan menurut apa yang mereka inginkan, bukan sebagaimana kenyataan yang ada, apalagi yang berkaitan dengan hal cita-cita. Remaja memiliki cita-cita yang tidak realistik, sehingga remaja sering mengalami masalah karena cita-cita tersebut sulit untuk diwujudkan. Semakin tidak realistik cita-cita remaja, akan semakin mudah remaja tersebut mengalami masalah, seperti marah, benci, dan perasaan negatif lainnya. Tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya. Manusia bukanlah hasil dari dorongan, tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Karakteristik konseling behavioral adalah A. Berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. B. Memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling. C. Mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien. Dan D. Penilaian yang objektif terhadap tujuan konseling. Menurut Wolff, konseling behavioral merupakan suatu metode dengan mempelajari tingkah laku tidak adaptif melalui proses belajar yang normal. Tingkah laku tersusun dari respon kognitif, motorik, dan emosional yang dipandang sebagai respon terhadap stimulasi eksternal dan internal dengan tujuan untuk memodifikasi koneksi-koneksi dan metode stimulus respon sedapat mungkin. Respon kognitif adalah respon individu yang melibatkan perubahan dalam kemampuan pola pikir, kemahiran berbahasa, dan pengetahuan dari lingkungan. Sedangkan respon motorik adalah respon individu yang melibatkan kemampuan gerak tubuh dan refleks pada bagian tubuh, misalnya kaki, tangan, kepala, pundak, dan bahu. Sedangkan yang dimaksud dengan respon emosional dalam menerima dan menghadapi masalah seperti cemas, takut, panik, gembira, sedih, dan marah. Hal utama yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam konseling behavioral adalah menyaring dan memisahkan tingkah laku yang bermasalah dan membatasi secara khusus perubahan apa yang dikehendaki. Dalam hal ini, konselor meminta konseli untuk mengkhususkan tingkah laku apa yang benar-benar ingin diubahnya dan tingkah laku yang baru yang ingin diperolehnya. Sehubungan dengan masalah kecerdasan intrapersonal, nampaknya pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan behavioral. Pendekatan konseling behavioral memiliki beberapa teknik, salah satunya adalah perkuatan.
Perkuatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Tingkah laku yang baik perlu mendapatkan apresiasi, sambutan positif, bahkan penghargaan atau reward yang secara langsung diterima dan dirasakan oleh peserta didik sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan tingkah laku yang tidak baik atau tidak dapat diterima tidak boleh diberi perkuatan, bahkan harus dihukum. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor efektivitas pelaksanaan konseling. Faktor efektivitas konseling terdiri dari 3 hal, yaitu karakteristik konselor, karakteristik konseli, dan yang terakhir, setting ruang konseling, yang seluruhnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik konselor. Beberapa dari hasil penelitian menunjukkan kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi penyampaian konseling yang efektif. Di samping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik atau konseling, hal ini juga merupakan faktor pendukung bagi tercapainya suatu profesi konselor yang profesional. Kegiatan konseling yang dilakukan oleh setiap konselor tentunya tidak akan terlepas dari berbagai aspek penting mengenai komunikasi. Suatu komunikasi yang baik tidak akan tercapai apabila tidak adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Ketercapaiannya saling percaya ini akan tercapai dengan pengetahuan atau keterampilan dan kepribadian yang dimiliki oleh konselor. Kavanagh tahun 1982 mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan mengenai diri sendiri atau self-knowledge. Yang pertama yaitu pengetahuan mengenai diri sendiri atau self-knowledge. Di sini berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik. Dia memahami secara nyata apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan hal tersebut, dan masalah apa yang harus dia selesaikan. Pemahaman ini sangat penting bagi konselor karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konselor memiliki persepsi yang akurat akan dirinya, maka dia juga akan memiliki persepsi yang kuat terhadap orang lain. Konselor yang terampil memahami dirinya, maka ia juga akan memahami orang lain. Yang kedua yaitu kompetensi atau competence. Kompetensi dalam karakteristik ini memiliki makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu klien. Kompetensi sangatlah penting, sebab klien yang dikonseling akan belajar dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang efektif dan bahagia. Adapun kompetensi dasar yang seyogyanya dimiliki oleh seorang konselor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan wawasan dan landasan pendidikan. Yang kedua, penguasaan konsep bimbingan dan konseling. Yang ketiga, penguasaan kemampuan asesmen. Yang keempat, penguasaan kemampuan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kelima, penguasaan kemampuan melaksanakan berbagai strategi layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, penguasaan kemampuan mengembangkan proses kelompok. Yang ketujuh, penguasaan kesadaran etik profesional dan pengembangan profesi. Dan yang terakhir, penguasaan pemahaman konteks budaya dan setting kebutuhan khusus serta agama. Yang ketiga yaitu kesehatan psikologis yang baik. Seorang konselor dituntut untuk dapat menjadi model dari suatu kondisi kesehatan psikologis yang baik bagi kliennya, yang mana hal ini memiliki pengertian akan ketentuan dari konselor, di mana konselor harus lebih sehat
kondisi psikisnya daripada klien. Kesehatan psikologis konselor yang baik sangat penting dan berguna bagi hubungan konseling. Karena apabila konselor kurang sehat psikisnya, maka ia akan teracuni oleh kebutuhan-kebutuhannya sendiri, persepsi yang subjektif, nilai-nilai keliru, dan kebingungan. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat dipercaya atau trustworthiness. Konselor yang dipercaya dalam menjalankan tugasnya memiliki kecenderungan memiliki kualitas sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki pribadi yang konsisten. Yang selanjutnya dapat dipercaya oleh orang lain, baik ucapan maupun perbuatannya. Yang ketiga, tidak pernah membuat orang lain kesal atau kecewa. Yang keempat, bertanggung jawab dan mampu merespon orang lain secara utuh, serta tidak ingkar janji dan mau membantu secara penuh. Yang kelima, yaitu kejujuran atau honest. Yang dimaksud dengan kejujuran di sini memiliki pengertian bahwa seorang konselor diharuskan memiliki sifat yang terbuka, otentik, dan sejati dalam pemberian layanan kepada konseli. Jujur di sini dalam pengertian kesesuaian dalam kualitas diri aktual atau real self dengan penilaian orang lain terhadap dirinya atau public self. Sikap jujur ini penting dikarenakan yang pertama, sikap keterbukaan konselor dan klien memungkinkan hubungan psikologis yang dekat satu sama lain dalam kegiatan konseling. Yang kedua, kejujuran memungkinkan konselor dapat memberikan umpan balik secara objektif terhadap klien. Lalu karakteristik selanjutnya yang nomor 6 adalah kekuatan atau daya, atau strength. Kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting dalam konseling, sebab dengan hal itu, klien merasa aman. Klien memandang seorang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah, dapat mendorong klien dalam mengatasi masalahnya, dan dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi. Konselor yang memiliki kekuatan cenderung menampilkan kualitas sikap sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat batas waktu yang pantas dalam konseling. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, memiliki identitas diri yang jelas. Yang selanjutnya atau yang ketujuh yaitu kehangatan atau warm. Yang dimaksud dengan bersikap hangat itu adalah ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Klien yang datang meminta bantuan konselor pada umumnya yang kurang memiliki kehangatan dalam hidupnya, sehingga ia kehilangan kemampuan untuk bersikap ramah, memberikan perhatian, dan kasih sayang. Melalui konseling, klien ingin mendapatkan rasa hangat tersebut dan melakukan sharing dengan konseling. Bila hal itu diperoleh, maka klien dapat mengalami perasaan yang nyaman. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu pendengar yang aktif atau aktif responsif. Konselor secara dinamis terlibat dengan seluruh proses konseling. Konselor yang memiliki kualitas ini akan yang pertama mampu berhubungan dengan orang-orang yang bukan dari kalangannya sendiri saja dan mampu berbagi ide-ide serta perasaan. Yang kedua, membantu klien dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. Yang ketiga, memperlakukan klien dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respon yang bermakna. Yang keempat, berkeinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan klien dalam konseling. Selanjutnya yang ke-9 yaitu kesabaran. Melalui kesabaran, konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami.
Sikap sabar konselor menunjukkan lebih memperhatikan diri klien daripada hasilnya. Konselor yang sabar cenderung menampilkan sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa. Yang ke-10 yaitu kepekaan atau sensitivity. Kepekaan mempunyai makna bahwa konselor sadar akan kehalusan dinamika yang timbul dalam diri klien dan konselor sendiri. Kepekaan diri konselor sangat penting dalam konseling, karena hal ini akan memberikan rasa aman bagi klien, dan klien akan lebih percaya diri apabila berkonsultasi dengan konselor yang memiliki kepekaan. Yang ke-11 yaitu kesadaran holistik. Pendekatan holistik dalam bidang konseling berarti bahwa konselor memahami secara utuh dan tidak mendekatinya secara serpihan. Namun begitu, bukan berarti bahwa konselor seorang yang ahli dalam berbagai hal. Di sini menunjukkan bahwa konselor perlu memahami adanya berbagai dimensi yang menimbulkan masalah klien dan memahami bagaimana dimensi yang satu memberi pengaruh terhadap dimensi yang lainnya. Dimensi-dimensi itu meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral spiritual. Konselor yang memiliki kesadaran holistik cenderung menampilkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menyadari secara akurat tentang dimensi-dimensi kepribadian yang kompleks. Yang kedua, menemukan cara memberikan konsultasi yang tepat dan mempertimbangkannya perlunya referral. Dan yang terakhir, akrab dan terbuka terhadap berbagai teori. Faktor penentu selanjutnya yaitu karakteristik konseling. Karakteristik konseling terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu konseling yang sukarela. Klien sukarela datang kepada konselor atas keinginannya sendiri untuk memperoleh informasi atau mencari pemecahan masalah. Secara umum dapat dikenali ciri-ciri klien sukarela sebagai berikut. Hadir atas kehendak sendiri, segera dapat menyesuaikan diri dengan konselor, mudah terbuka, seperti segera mengatakan persoalan, sungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling, berusaha mengemukakan sesuatu dengan jelas, sikap bersahabat mengharapkan bantuan, bersedia mengungkap rahasia walaupun menyakitkan. Yang kedua yaitu konseling terpaksa. Klien yang datang kepada konselor bukan karena keinginannya sendiri, tetapi atas dorongan orang lain. Klien terpaksa memiliki karakteristik yang pertama bersifat tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara halus bantuan konselor. Strategi yang digunakan untuk menghadapi klien yang terpaksa adalah mencoba menjelaskan dengan bijak apa yang dimaksud dengan proses konseling yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu konseling enggan. Salah satu bentuk klien enggan adalah klien yang banyak berbicara, pada prinsipnya enggan untuk dibantu, hanya senang berbicara dengan konselor tanpa penyelesaian masalah, atau klien yang diam saja. Yang keempat yaitu konseling bermusuhan atau menentang. Klien terpaksa dan bermasalah dapat menjadi klien yang menentang. Berikut sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu tertutup, yang kedua menentang, bermusuhan, menolak secara terbuka. Klien terpaksa harus diperlakukan ramah. Perlakukan sebaik mungkin, tapi tegas dan negosiasi. Yang selanjutnya yaitu konseling krisis. Apabila seseorang menghadapi musibah, seperti kehilangan orang yang dicintai, diperkosa, atau hal-hal lainnya, yang dihadapkan pada konselor untuk diberi bantuan agar jiwanya stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Faktor penentu selanjutnya yaitu ruang bimbingan dan konseling. Ruang bimbingan dan konseling merupakan salah satu sarana penting yang turut mempengaruhi keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah tertentu. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, pengadaan ruang bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan letak atau lokasi,
ukuran, jenis, dan jumlah ruangan, serta berbagai fasilitas pendukung yang lain. Letak atau lokasi ruang bimbingan dan konseling di suatu sekolah lebih baik dipilih lokasi yang mudah diakses atau strategis oleh konseli, tetapi tidak terlalu terbuka, sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap terjaga. Dengan demikian, seluruh konseli bisa dengan mudah dan tertarik mengunjungi ruang bimbingan dan konseling. Antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang. Jumlah ruangan dan konseling disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan dan jumlah ruangan. Jenis ruangan yang diperlukan meliputi yang pertama ruang kerja, yang kedua ruang administrasi, yang ketiga ruang konseling individual, yang keempat ruang bimbingan dan konseling kelompok, yang kelima ruang biblioterapi, yang keenam ruang relaksasi atau desensitisasi, dan yang terakhir ruang tamu. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan BK belajar yaitu kondisi belajar mengajar yang efektif. Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah suatu keadaan atau situasi belajar yang dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi belajar yang di dalamnya melibatkan tenaga pendidik serta peran aktif siswa itu. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pelajaran dan pengajaran yang dilaksanakannya. Kuantitas dan kualitas tersebut harus sesuai dengan pelajaran yang diberi dalam pengajaran. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Kuantitas dan kualitas mengajar menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Guru berperan sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator, juga berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif, sehingga memungkinkan proses belajar mengajar. Faktor yang bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa menurut Slametto tahun 2003 terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama faktor intern yang terdiri dari faktor jasmani, psikologis, dan kelelahan, sedangkan faktor ekstern terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern adalah kondisi dan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang terdiri dari yang pertama, intelijensi. Menurut Bichor tahun 1954, intelijensi ialah kemampuan untuk memecahkan segala jenis masalah. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis kecakapan, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki seorang siswa sangat menentukan keberhasilannya mencapai prestasi belajar, termasuk prestasi-prestasi lain sesuai macam-macam kecerdasan yang menonjol yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu minat. Minat adalah sesuatu yang timbul karena keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Menurut Hildegard, adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus disertai dengan rasa senang dan dari situ diperoleh kepuasan. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa,
siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Ada tidaknya minat siswa terhadap suatu mata pelajaran dapat dilihat dari cara mengikutinya dalam kegiatan belajar mengajar, lengkap atau tidaknya catatan, dan konsentrasi terhadap materi pelajaran. Yang kedua yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang yang berbakat mengetik misalnya, akan lebih cepat dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain yang kurang atau tidak berbakat di bidang itu. Jadi bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa sejak lahir, diperoleh melalui proses genetik yang akan terrealisasi menjadi kecakapan sesudah belajar. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Motivasi adalah suatu perubahan menu energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern adalah aspek lingkungan luar siswa yang menentukan hasil belajar. Faktor ekstern terdiri dari yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga ini merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perkembangan siswa. Hal ini diungkapkan oleh Sucipto Wirowidodo dalam Slameto tahun 2003 dengan pernyataannya bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan seseorang. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan orang-orang terdekat bagi seorang anak. Faktor keluarga yang mempengaruhi prestasi belajar diantaranya yang pertama, orang tua, yang kedua, suasana rumah, yang ketiga, keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup guru, alat atau media, kondisi gedung, dan kurikulum. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan atau masyarakat. Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Lingkungan masyarakat yang dapat menghambat kemajuan belajar anak. Menurut Slameto terdiri dari media massa, teman bergaul, lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga, dan juga aktivitas siswa di dalam masyarakat tersebut. Setiap orang tentunya ingin menampilkan prestasi belajar yang dapat dibanggakan. Memperhatikan faktor-faktor yang telah dipaparkan, terutama faktor dari dalam, semuanya dapat diciptakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk bagaimana hal tersebut dapat diciptakan dalam setiap proses pembelajaran, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu apakah seorang siswa perlu memiliki seluruh faktor yang telah dipaparkan? Menurut saya, seorang siswa tidak harus memiliki seluruh faktor yang dipaparkan tersebut. Terlebih lagi faktor ekstern, tetapi seorang siswa dapat menciptakan faktor-faktor intern yang telah dipaparkan. Dan faktor ekstern dapat diciptakan ketika seorang siswa tinggal atau bertempat tinggal di lingkungan yang mendukung bagi prestasi belajarnya. Demikian pemaparan jawaban ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Selamat siang.